Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua para penjelajah kisah gelap. Selamat datang kembali di Jagat Mistis. Malam ini kita akan menyimak kisah tentang Pak Dirman di Wonogiri, seorang peternak yang hidupnya berubah drastis setelah mengikuti jalan pesugihan. Kekayaan datang begitu cepat, peternakannya semakin besar, tetapi ada satu syarat yang harus terus dilakukan. Kandang yang tidak pernah boleh benar-benar selesai direnovasi. Namun ketika penagihan mulai datang, yang menjadi sasaran bukan lagi harta Pak Dirman, melainkan keluarganya sendiri. Sebelum kisah ini kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian sedang menyimak dari kota mana. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa yang berada di wilayah Wonogiri, hiduplah seorang lelaki bernama Dirman. Usianya hampir menginjak 50 tahun. Sejak muda, Dirman dikenal sebagai orang yang tekun bekerja. Tetapi hidupnya tidak pernah benar-benar jauh dari kesederhanaan. Juli bukan orang malas. Justru sebaliknya, hampir setiap hari tenaganya habis untuk mengurus ayam-ayam yang dipeliharanya di belakang rumah. Kandang milik Dirman hanyalah bangunan sederhana yang dibuat dari kayu, bambu dan beberapa lembar seng bekas. Kalau hujan turun deras, air sering menetes dari sela-sela atap. Kalau angin malam bertiup kencang, dinding kandang akan berderit seolah-olah hendak roboh. Disitulah Dirman menggantungkan hidupnya. Istrinya, Sulastri, sebenarnya sering meminta agar suaminya mencari pekerjaan lain. Bukan karena ia tidak menghargai usaha Dirman, tetapi karena selama bertahun-tahun hasil peternakan itu tidak pernah benar-benar berubah. Hari ini menjual 20 ekor ayam, besok mungkin hanya 15. Ketika harga pakan naik, keuntungan semakin tipis. Ketika ayam sakit, uang yang sudah dikumpulkan selama berminggu-minggu bisa habis dalam satu malam. Sulastri sering melihat suaminya duduk sendirian di teras setelah selesai memberi makan ayam. "Mas, kapan kita bisa punya rumah yang lebih bagus?" tanya Sulastri suatu malam. Dirman hanya tersenyum tipis. "Kalau rezekinya sudah besar, pasti kita bisa, Las. Tapi kapan?" Dirman tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah sederhana mereka, kemudian melihat kandang ayam yang berdiri tidak jauh dari sana. Entahlah, jawaban itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan beban yang sangat besar. Dirman ingin keluarganya hidup lebih baik. Ia ingin Rian, anak laki-lakinya, tidak perlu bekerja kasar seperti dirinya. Ia juga ingin Wulan, anak perempuannya, bisa sekolah tinggi mungkin. Namun semakin keras ia bekerja, semakin terasa bahwa hidup tidak bergerak kemana-mana. Bertahun-tahun berlalu, kandang itu pernah diperbaiki berkali-kali, tetapi tetap saja tidak pernah menjadi kandang yang benar-benar layak. Setiap kali Dirman mendapatkan sedikit keuntungan, uang tersebut habis untuk membeli pakan, membayar utang, memperbaiki rumah, atau memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suatu hari, setelah salah satu pedagang kembali menawar ayamnya dengan harga rendah, kesabaran Dirman mulai habis. Ia pulang dengan wajah muram Sulastri, yang melihat keadaan suaminya tidak banyak bertanya. "Ditawar murah lagi?" katanya. Dirman mengangguk. Katanya ayam dari tempat lain lebih murah. "Terus bagaimana?" "Ya sudah. Mau bagaimana lagi?" Malam itu Dirman hampir tidak tidur. Ia memikirkan semua cara yang pernah dilakukan untuk mengembangkan peternakannya. Meminjam uang sudah pernah. Menambah jumlah ayam juga pernah. Bahkan ia pernah mencoba membeli bibit unggul, tetapi hasilnya tetap sama. Peternakannya seperti berjalan di tempat, tidak maju, tetapi juga tidak benar-benar mati. Sampai suatu sore, seorang lelaki tua bernama Mbah Karto datang ke rumahnya. Dirman sebenarnya mengenal nama lelaki itu. Di beberapa desa sekitar Wonogiri, Mbah Karto dikenal sebagai orang yang sering dimintai bantuan oleh mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup. Namun Dirman tidak pernah memiliki urusan dengannya. Mbah Karto datang tanpa banyak bicara. Ia hanya berdiri di dekat kandang dan memperhatikan keadaan peternakan. "Dirman, cukup lama. Kamu sudah berapa lama beternak di sini?" tanyanya. "Sudah hampir 20 tahun, Mbah." Mbah Karto mengangguk pelan. "Dan selama itu kandangmu masih seperti ini?" Dirman tersenyum pahit. Namanya juga orang kecil. "Mbah," lelaki tua itu kembali memandang kandang. "Kalau kamu ingin usahamu berubah, sebenarnya ada jalan." Dirman terdiam. Kalimat itu sederhana,
Tetapi entah mengapa membuat dadanya berdebar. Jalan bagaimana, Mbah? Bakarto tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa tidak semua rezeki harus dikejar dengan cara yang biasa. Ada orang-orang tertentu yang, menurut kepercayaan yang berkembang di daerah tersebut, melakukan ritual khusus untuk mempercepat datangnya. Kekayaan Dirman awalnya menganggap perkataan itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bahkan sempat tertawa kecil. Namun Bakarto kemudian menyebut sesuatu yang membuat Dirman mulai serius mendengarkan. Kandang Bubra, menurut Mbah Karto, ada sebuah kepercayaan lama mengenai kandang yang harus terus dibongkar dan dibangun kembali. Kandang tersebut tidak boleh dibiarkan benar-benar selesai. Setiap perubahan dipercaya menjadi bagian dari syarat agar rezeki terus mengalir. Dirman tidak langsung menyetujuinya. Ia pulang dan menyimpan pembicaraan itu dalam pikirannya. Malam semakin larut ketika ia melihat Sulastri dan kedua anaknya sudah tertidur. Dirman kemudian keluar menuju kandang. Ia berdiri sendirian di sana. Untuk pertama kalinya, pikirannya mulai dipenuhi satu pertanyaan yang selama bertahun-tahun tidak pernah bisa dijawabnya. Bagaimana jika benar ada jalan untuk mengubah hidup mereka? Bagaimana jika setelah selama puluhan tahun hidup susah, akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang berada? Dirman tahu jalan yang ditawarkan Mbah Karto bukanlah jalan biasa. Tetapi ketika seseorang sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan, godaan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat bisa menjadi sangat kuat. Dirman menatap kandang tuanya. Tanpa disadarinya, malam itu menjadi awal dari sebuah keputusan yang kelak akan mengubah seluruh kehidupan keluarganya. Ia belum tahu bahwa kandang sederhana yang selama ini dianggap sebagai sumber penghidupan justru akan menjadi pusat dari sebuah perjanjian gelap. Dan ia juga belum tahu bahwa kekayaan yang selama ini diimpikannya akan datang lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Namun ketika kekayaan itu benar-benar datang, Dirman akan membayar harganya dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada seluruh harta yang berhasil dikumpulkannya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Karto, Dirman masih terus memikirkan perkataan lelaki tua itu. Kemei sebenarnya belum sepenuhnya percaya. Bagaimanapun juga Dirman adalah lelaki yang selama puluhan tahun hanya mengenal kerja keras. Ia terbiasa bangun sebelum matahari terbit, memberi makan ayam, membersihkan kandang, lalu pergi mencari pembeli. Namun entah mengapa setelah pertemuan itu, keadaan peternakannya mulai berubah. Perubahan pertama terjadi pada jumlah pesanan. Biasanya dalam sehari Dirman hanya menjual beberapa puluh ekor ayam. Tetapi pagi itu seorang pedagang dari pasar datang dan memesan ayam dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Pak Dirman, saya butuh ayam 100 ekor untuk besok. Bisa? Dirman sempat terdiam. 100? Iya. Kalau ada, saya ambil semua. Dirman akhirnya mengangguk. Insya Allah bisa. Ia tidak menyangka pesanan tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, pedagang lain datang. Setelah itu datang lagi pembeli dari kecamatan sebelah. Bahkan ada seorang pengepul yang sebelumnya tidak pernah mengenal Dirman, tiba-tiba menawarkan kerjasama untuk memasok ayam secara rutin. Dalam waktu singkat, kandang sederhana milik Dirman mulai dipenuhi ayam. Sulastri sampai bingung melihat perubahan tersebut. Mas, kok sekarang banyak sekali yang pesan? Dirman sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Entahlah. Mungkin memang sedang rezeki kita. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajah Dirman terlihat penuh keyakinan. Uang mulai masuk lebih banyak. Ia membeli pakan dalam jumlah besar. Ia menambah bibit ayam. Juga memperbaiki sebagian kandang yang sebelumnya hampir roboh. Tidak berhenti sampai di situ. Ayam-ayam yang dipeliharanya juga terlihat sehat. Tingkat kematian turun drastis. Pertumbuhan ternaknya semakin cepat. Setiap kali Dirman memasukkan ayam baru, hampir semuanya berhasil terjual dengan harga tinggi. Seolah-olah semua yang disentuhnya berubah menjadi keuntungan. Dalam beberapa bulan saja, keadaan keluarga Dirman berubah total. Ia membeli mobil bak terbuka untuk mengangkut ayam. Rumah sederhana yang selama ini ditempatinya mulai direnovasi. Bagian depan rumah dibuat lebih luas. Lantai diganti keramik. Perabotan baru mulai memenuhi ruang tamu. Rian yang
Sebelumnya menggunakan sepeda tua, kini dibelikan sepeda. Motor Wulan mendapatkan telepon genggam baru untuk mendukung sekolahnya. Sulastri yang selama bertahun-tahun harus mengatur uang dengan sangat ketat, sekarang tidak lagi harus menghitung setiap rupiah sebelum membeli kebutuhan rumah. Keluarga itu mulai menikmati kekayaan Dirman, bahkan mulai dikenal sebagai salah satu peternak ayam yang paling cepat berkembang di daerah tersebut. Orang-orang yang dahulu menganggapnya sebagai peternak kecil mulai datang untuk meminta kerjasama. Ada yang menawarkan tanah, ada yang menawarkan kandang, ada pula yang ingin menjadi pemasok ayam. Tentukan Dirman menerima semuanya dengan penuh percaya diri. Ia merasa hidupnya akhirnya berubah. Namun di tengah semua kegembiraan itu, Mbah Karto kembali datang. Lelaki tua itu berdiri di dekat kandang baru yang sedang dibangun Dirman. "Kamu sudah merasakan hasilnya?" tanya Mbah Karto. Dirman tersenyum. "Alhamdulillah, Mbah, saya tidak menyangka bisa seperti ini." Mbah Karto hanya mengangguk. "Kalau begitu, jangan lupa dengan apa yang sudah saya katakan." Senyum Dirman perlahan menghilang. Ia tahu maksud perkataan tersebut. "Kandangnya?" Mbah Karto menjawab pelan. "Kandang tidak boleh dibiarkan selesai." Dirman menatap bangunan yang sedang dikerjakan para tukang saat itu. Ia mulai mengerti bahwa semua kemajuan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang datang tanpa syarat. Namun anehnya, rasa takut itu masih kalah besar dibanding rasa senang yang sedang ia rasakan. Dirman memilih percaya bahwa selama ia mengikuti aturan tersebut, kekayaannya akan terus mengalir. Ia pun memerintahkan para pekerja untuk memperbesar kandang. Beberapa bagian yang baru selesai bahkan kembali dibongkar. Sulastri mulai merasa heran. "Mas, kenapa kandang yang baru selesai malah dibongkar lagi?" Dirman menjawab singkat, "Sudah ada yang mengatur." "Siapa?" Dirman terdiam sebentar. "Mbah Karto." Sulastri tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menganggap suaminya sedang melakukan cara bisnis yang tidak ia pahami. Hari demi hari, uang terus mengalir. Dirman semakin kaya. Ia membeli tanah di sekitar rumah, memperluas peternakan, menambah kendaraan. Sudah mempekerjakan lebih banyak orang untuk sementara. Tidak ada yang peduli dengan keanehan renovasi kandang. Bahkan, Dirman sendiri mulai lupa pada kesederhanaan hidupnya dulu. Ia mulai menikmati status sebagai orang berada. Ia sering duduk di ruang tamu yang kini jauh lebih mewah, memandang kendaraan yang terparkir di halaman, lalu tersenyum puas. "Kalau begini terus," katanya suatu malam kepada Sulastri, "kita tidak akan hidup susah lagi." Sulastri tersenyum. "Mudah-mudahan." "Mas." Dirman mengangguk. Ia benar-benar percaya bahwa dirinya telah menemukan jalan menuju kehidupan yang selama ini diimpikannya. Tetapi tanpa disadarinya, setiap rupiah yang masuk ke rumah itu perlahan membuatnya semakin terikat. Semakin besar kekayaan yang diperolehnya, semakin besar pula peternakan yang harus dibangun. Dan semakin sering kandang itu dibongkar, semakin dalam pula Dirman masuk ke dalam perjanjian yang kelak akan menuntut sesuatu dari keluarganya. Saat itu Dirman belum memikirkan semua itu. Ia masih menikmati kekayaan. Ia masih merasa sebagai lelaki yang akhirnya berhasil mengubah nasib. Padahal sebenarnya, sejak hari pertama uang itu mulai mengalir deras, harga dari semua kekayaan tersebut sudah mulai dihitung. Sejak usaha ayamnya mulai berkembang pesat, Dirman semakin yakin bahwa keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Uang yang dahulu terasa begitu sulit didapat kini datang hampir setiap hari. Pesanan ayam terus bertambah, jumlah pelanggan semakin banyak, dan keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan penghasilan Dirman selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang terus terngiang dalam pikirannya. Pesan Mbah Karto, kandang tidak boleh dibiarkan selesai. Awalnya Dirman tidak memahami maksud perkataan tersebut. Baginya kandang hanyalah tempat untuk memelihara ayam. Kalau bangunannya sudah bagus dan kuat, tentu seharusnya tidak perlu dibongkar lagi. Tetapi suatu sore, ketika Dirman sedang menghitung hasil penjualan ayam, Mbah Karto kembali datang. "Kamu sudah mulai banyak uang sekarang," kata Mbah Karto. Dirman tersenyum bangga. "Alhamdulillah, Mbah, saya juga masih tidak percaya." Mbah Karto kemudian menunjuk kandang lama yang berdiri di belakang rumah.
Itu harus dibongkar. Dirman terdiam. Kenapa harus dibongkar, Mbah? Baru saja saya perbaiki. Justru karena itu. Jawaban tersebut membuat Dirman semakin bingung. Mbah Karto kemudian mengatakan bahwa kandang tersebut harus diperbesar. Sebagian bangunan lama harus dihancurkan dan diganti dengan bangunan baru. Menurutnya, perubahan itu merupakan bagian dari syarat yang harus dijalankan Dirman agar usaha yang sedang naik tidak kembali jatuh. Dirman sebenarnya merasa berat. Namun ketika ia melihat jumlah uang yang sudah berhasil dikumpulkannya, keraguan itu perlahan menghilang. Akhirnya, ia memutuskan membongkar kandang lama. Para pekerja mulai berdatangan. Kayu-kayu lama dicabut. Dinding bambu dirobohkan. Atap seng dilepas satu persatu. Kandang yang selama puluhan tahun menjadi tempat Dirman mencari nafkah perlahan menghilang. Sulastri yang melihat pembongkaran itu merasa heran. "Mas, kenapa harus sebesar ini?" Dirman menjawab sambil melihat para pekerja. "Peternakan kita sudah besar. Kalau mau terus berkembang, kandangnya juga harus diperbesar. Tapi bukannya yang sekarang masih bisa dipakai?" Dirman terdiam sejenak. Sudah ada yang menyarankan begitu. Sulastri tahu siapa yang dimaksud suaminya. "Mbah Karto?" Dirman hanya mengangguk. Sulastri sebenarnya ingin melarang. Tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa sejak mengikuti nasihat lelaki tua itu, kehidupan mereka memang berubah drastis. Akhirnya ia memilih diam. Pembangunan pun dimulai. Dirman mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dia membeli semen, pasir, besi, genteng, kayu, dan berbagai perlengkapan peternakan. Kandang sederhana yang dahulu hanya mampu menampung curi dikit tur ayam perlahan berubah menjadi bangunan besar. Bagian depan dibuat lebih luas. Bagian belakang ditambah. Beberapa petak kandang, lantainya dikordot, saluran air dibuat, atapnya diganti dengan bahan yang lebih kuat. Dirman bahkan membeli peralatan baru agar pekerjaan para karyawannya menjadi lebih mudah. Semakin besar bangunan itu, semakin bangga perasaan Dirman. Ia sering berdiri di tengah pembangunan, sambil membayangkan peternakannya menjadi usaha besar yang dikenal banyak orang. Dan benar saja, setelah kandang baru selesai, jumlah ayam yang bisa dipeliharanya meningkat berkali-kali lipat. Pesanan kembali. Berdatangan keuntungan semakin besar. Dirman merasa keputusan untuk mengikuti perkataan Mbah Karto adalah keputusan yang tepat. Dalam beberapa bulan, peternakannya tidak lagi terlihat seperti usaha kecil milik seorang warga desa. Tanah di sekitar rumah mulai dipenuhi bangunan kandang. Beberapa warga mulai bekerja untuk Dirman buat mobil pengangkut ayam keluar masuk hampir setiap hari. Rumah Dirman pun semakin sering didatangi pedagang. Kehidupan keluarganya benar-benar berubah. Rian mulai membantu ayahnya mengurus usaha. Bulan bisa membeli kebutuhan sekolah tanpa harus memikirkan keadaan keuangan keluarga. Sulastri bahkan mulai membeli perabotan. Rumah yang selama ini hanya bisa mereka lihat di toko, Dirman menikmati semuanya. Ia merasa kerja kerasnya selama puluhan tahun akhirnya terbayar. Namun beberapa minggu setelah kandang baru selesai, Mbah Karto kembali datang. Dirman menyambutnya dengan senyum. "Bagaimana, Mbah?" Sudah seperti yang Mbah bilang. Mbah Karto melihat kandang tersebut cukup lama, kemudian ia berkata pelan, "Belum." Dirman langsung terdiam. "Belum bagaimana, Mbah? Kamu harus membongkar bagian belakangnya." Senyum Dirman hilang. Baru saja selesai, Mbah Karto hanya menatapnya. "Kalau ingin rezekimu terus berjalan, jangan sampai kandang itu benar-benar selesai." Dirman tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, Yori mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi di saat yang sama, ia juga tidak bisa mengingkari hasil yang sudah diperolehnya. Sejak kandang itu diperbesar, penghasilannya memang semakin banyak. Karena itu, Dirman kembali menuruti perkataan Mbah Karto. Bagian belakang kandang pun kembali dibongkar. Tidak ada yang menyadari bahwa tindakan tersebut menjadi awal dari kebiasaan baru dalam kehidupan Dirman. Setiap kali usaha berkembang, kandang akan diperbesar. Setiap kali keuntungan meningkat, sebagian bangunan akan dibongkar. Dan setiap kali Dirman merasa sudah cukup kaya, selalu muncul alasan baru untuk melakukan renovasi. Awalnya Dirman menganggap semua itu sebagai investasi. Ia belum memahami bahwa kandang tersebut perlahan telah berubah menjadi bagian dari sebuah perjanjian yang tidak mudah diptus, yang lebih mengerikan lagi.
Dirman mulai menyadari bahwa setiap kali ia berhenti merenovasi, suasana peternakannya terasa berbeda. Ayam menjadi gelisah, pesanan berkurang, dan keuntungan yang biasanya mengalir deras mulai tersendat. Sebaliknya, setiap kali renovasi dilakukan, usaha kembali ramai. Dirman akhirnya percaya sepenuhnya. Ia tidak lagi bertanya mengapa kandangnya harus terus dibongkar. Ia hanya berpikir bagaimana caranya membangun lebih besar lagi. Tanpa sadar, kandang sederhana yang dahulu menjadi sumber penghidupannya kini telah berubah menjadi pusat dari kekayaan, sekaligus awal dari malapetaka keluarganya. Sejak kandang pertama diperbesar, kehidupan Dirman benar-benar berubah. Proyek yang sedahulu hanya menjadi impian kini perlahan menjadi kenyataan. Rumahnya semakin bagus, kendaraan semakin banyak, dan peternakan yang berkembang jauh melampaui bayangan Dirman sendiri. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kandang itu semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula keinginan Dirman untuk memperluas dan merenovasi kandangnya. Awalnya ia hanya membangun satu bangunan tambahan. Setelah itu membuat kandang baru di sebelahnya. Belum selesai satu bagian lain sudah dianggap kurang layak. Lantai dibongkar, dinding diganti, atap dinaikkan, saluran air dipindahkan, bahkan beberapa bangunan yang masih terlihat kokoh ikut dihancurkan. Para pekerja mulai heran. "Pak, bagian ini kan baru dibangun 3 bulan lalu." Dirman hanya menjawab singkat, "Memang harus dibongkar." "Kenapa, Pak?" Dirman tidak menjelaskan. Ia sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana menjelaskan semua itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Setiap kali renovasi dilakukan, usaha kembali ramai, pesanan ayam meningkat, uang masuk lebih banyak. Karena itu Dirman mulai percaya bahwa membongkar dan membangun kandang memang menjadi kunci keberhasilannya. Lambat laun, renovasi tersebut tidak lagi terasa sebagai beban. Dirman justru menikmatinya. Ia mulai membeli tanah di sekitar peternakan. Tanah yang dahulu berupa kebun dan lahan kosong perlahan berubah. Semuanya ada di kompleks peternakan miliknya. Rumah tinggalnya pun ikut diperbesar. Sulastri sampai beberapa kali mengingatkan suaminya agar tidak terlalu berlebihan. "Mas, kita ini sudah cukup. Rumah sudah bagus, kendaraan juga ada. Kenapa uangnya terus dipakai untuk bangunan?" Dirman tersenyum. "Selama usaha masih menghasilkan, kenapa harus takut? Tapi kandangnya baru saja dibangun. Kalau dibangun lagi, hasilnya juga makin besar." Sulastri terdiam. Ia tidak bisa membantah karena kenyataannya memang demikian. Setiap kali Dirman mengeluarkan uang untuk renovasi, beberapa minggu kemudian pemasukan peternakan justru meningkat. Keluarga itu pun semakin menikmati kekayaan. Rian mulai membantu mengurus pengiriman ayam. Ia memiliki kendaraan sendiri dan mulai dikenal sebagai anak juragan peternakan. Ulan tidak lagi harus memikirkan biaya sekolah. Sulastri bisa membeli barang-barang yang dahulu hanya menjadi impian. Dirman sendiri mulai sering menghadiri pertemuan dengan para pedagang besar. Namanya semakin dikenal. Orang-orang yang dahulu tidak pernah memandangnya kini datang untuk meminta bantuan atau menawarkan kerja. Sama Dirman merasa dirinya telah berhasil. Ya lupa bagaimana dulu dirinya duduk di teras rumah sambil menghitung uang receh untuk membeli pakan. Ya lupa bagaimana dulu atap kandangnya bocor setiap kali hujan. Kini diwediki semuanya. Tetapi justru ketika kekayaan semakin besar, perilaku Dirman mulai berubah. Ia menjadi terlalu percaya diri. Jika ada bagian kandang yang menurutnya kurang sempurna, dia langsung memerintahkan pembongkaran. Jika ada pekerja yang bertanya, ia marah. "Jangan banyak tanya, kerjakan saja." Para pekerja akhirnya menurut. Tidak ada yang berani membantah pemilik peternakan tersebut. Suatu hari, Dirman bahkan membongkar sebuah kandang besar yang baru selesai dibangun. Rian yang melihatnya merasa heran. "Pak, bukannya kandang ini baru selesai?" "Iya, terus kenapa dibongkar?" Dirman menatap anaknya. "Karena harus direnovasi lagi," Rian menggeleng. "Kalau terus begini, bukannya kita malah rugi?" Dirman tersenyum. "Kamu lihat saja nanti." Dan benar saja, beberapa minggu setelah pembongkaran itu, pesanan ayam kembali meningkat. Dirman mendapatkan kontrak besar dari seorang pengepul. Keuntungan yang diperolehnya bahkan mampu menutup seluruh biaya renovasi. Sejak saat itu,
Dirman semakin yakin bahwa kandang tersebut memang memiliki sesuatu yang tidak biasa. Ia mulai menyebutnya sebagai kandang rezeki, tetapi istilah itu justru membuat Mbah Karto tersenyum ketika mendengarnya. Suatu malam, Mbah Karto datang menemui Dirman. "Kamu sudah semakin kaya." Dirman tertawa kecil. "Alhamdulillah, Mbah, tapi kamu jangan berhenti." Dirman langsung memahami maksudnya. "Renovasi lagi." Mbah Karto mengangguk. Lebih besar dari sebelumnya. Dirman menatap lelaki tua itu cukup lama. "Kalau terus begini, kapan selesainya?" Mbah Karto tersenyum tipis. "Memangnya kamu ingin selesai?" Pertanyaan itu membuat Dirman diam. Entah mengapa, untuk sesaat ia merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Namun perasaan itu segera ia abaikan. Selama kekayaan masih datang, ia tidak peduli. Dirman kemudian memerintahkan pekerjanya untuk membuat rencana renovasi baru. Kali ini jauh lebih besar. Sebagian kandang akan dibongkar total. Bangunan baru akan dibuat lebih luas. Jalan masuk diperlebar. Gudang pakan ditambah. Bahkan tanah di belakang rumah akan dijadikan kompleks kandang baru. Uang yang dikeluarkan mencapai jumlah yang sangat besar. Tetapi Dirman tidak merasa takut. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kekayaan. Ia merasa semakin banyak yang dibangun, semakin banyak pula yang akan didapat. Tanpa disadari Dirman, renovasi yang awalnya hanya sebuah syarat sederhana, kini berubah menjadi kegilaan. Kandang tidak lagi sekadar tempat memelihara. Ayam bat kandang telah menjadi pusat kehidupannya. Semua keputusan bisnis berputar di sekitar bangunan. Dan yang paling mengerikan, setiap kali Dirman berusaha menghentikan renovasi, muncul kejadian-kejadian aneh yang membuatnya kembali melanjutkan pembangunan. Ia belum memahami bahwa kekayaan yang terus bertambah bukanlah hadiah, itu adalah umpan. Semakin banyak harta yang dinikmati, Dirman semakin dalam pula ia masuk ke dalam perjanjian yang pernah dibuatnya. Dan suatu hari nanti, ketika semua kekayaan itu sudah dianggap cukup, akan datang saat ketika yang diminta bukan lagi uang. Yang akan ditagih adalah keluarganya sendiri. Selama bertahun-tahun Dirman menikmati kekayaan yang datang begitu cepat. Peternakannya semakin luas, rumahnya semakin megah, kendaraan terus bertambah, dan hampir setiap hari ada saja uang yang masuk ke rekeningnya. Bagi Dirman semua itu merupakan bukti bahwa keputusan yang pernah diambilnya bersama Mbah Karto telah mengubah nasib keluarganya. Namun di balik kemewahan tersebut, kandang milik Dirman mulai menyimpan banyak kejanggalan. Awalnya, tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius kejadian. Pertama dialami oleh seorang pekerja bernama Joko. Malam itu Joko mendapat tugas memeriksa kandang bagian belakang. Seperti biasa, sebelum pulang ia harus memastikan semua pintu terkunci dan ayam dalam keadaan aman. Ketika baru berjalan beberapa meter, Joko mendengar suara langkah kaki dari arah kandang paling ujung. Tok, tok, tok. Joko berhenti. Ia mengira salah satu pekerja masih berada di dalam. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Joko kembali berjalan. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Joko mulai merinding. Dia mengambil senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam kandang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia kemudian memeriksa seluruh ruangan sebelum mengunci pintu dan pergi. Keesokan paginya, Joko menceritakan kejadian tersebut kepada Dirman. Dirman hanya tertawa. Mungkin kamu kecapekan. Tapi saya dengar jelas, Pak. Sudahlah, jangan dipikirkan. Joko memilih diam, namun beberapa hari kemudian, kejadian serupa dialami pekerja lain. Kali ini bukan suara langkah seorang. Pekerja bernama Bambang mengaku melihat seorang lelaki tua berdiri di ujung kandang ketika sedang memeriksa ayam menjelang tengah malam. Bambang mengira orang tersebut adalah Mbah Karto. Ia pun memanggil, "Mbah." Sosok itu tidak menjawab. Bambang berjalan mendekat. Namun baru beberapa langkah, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Bambang langsung berlari meninggalkan kandang. Sejak saat itu, para pekerja mulai takut bekerja sendirian pada malam hari. Dirman tetap menganggap semua itu sebagai hal biasa. Menurutnya, peternakan yang besar memang terkadang menimbulkan suara-suara aneh. Tetapi kemudian kejadian yang lebih sulit dijelaskan mulai terjadi. Ayam-ayam di kandang bagian belakang
Sering tiba-tiba gaduh pada waktu yang sama. Biasanya sekitar tengah malam ribuan ayam mendadak berisik seolah-olah melihat sesuatu. Padahal ketika para pekerja memeriksa kandang, tidak ada hewan liar atau orang yang masuk. Kejadian itu berlangsung berulang kali. Lebih aneh lagi, setiap kali ayam-ayam tersebut gaduh, selalu ada satu bagian kandang yang pintunya terbuka sendiri, padahal pintu tersebut sudah dikunci. Dirman mulai merasa tidak nyaman. Ia memerintahkan pekerjanya memasang kunci tambahan. Namun malam berikutnya, pintu itu kembali terbuka. Sulastri yang mendengar cerita tersebut mulai ketakutan. "Mas, jangan-jangan ada sesuatu di kandang itu." Dirman mencoba menenangkan istrinya. "Jangan berpikir macam-macam." Tapi orang-orang sudah mulai takut. Selama ayam masih sehat dan usaha masih jalan, tidak ada masalah. Sulastri menatap suaminya. "Mas, apa benar semua ini cuma kebetulan?" Dirman tidak menjawab. Sebenarnya ia sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun karena mendengar suara seperti orang berjalan di sekitar rumah. Pernah suatu malam ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah kandang. Dirman, dia membuka pintu dan keluar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang bergerak di antara pepohonan. Dirman kembali masuk ke rumah. Namun, ketika ia melewati jendela, Judi melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kandang. Dirman membeku. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang. Sejak malam tersebut, Dirman mulai gelisah. Ia teringat kembali pada Mbah Karto. Akhirnya ia memutuskan menemui lelaki tua itu. Ketika bertemu, Dirman langsung menceritakan semua kejadian yang terjadi di kandang. Mbah Karto mendengarkan tanpa menunjukkan rasa terkejut. "Sudah mulai?" tanyanya. Dirman mengerutkan kening. "Mulai apa, Mbah?" Mbah Karto tidak menjawab. Ia hanya berkata bahwa Dirman harus tetap melakukan apa yang selama ini menjadi syarat. Jangan berhenti merenovasi. Dirman mulai merasa takut. "Memangnya kalau saya berhenti bagaimana?" Mbah Karto menatapnya cukup lama. "Jangan bertanya kalau kamu belum siap mendengar jawabannya." Dirman terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menjadi kaya, ia mulai menyadari bahwa dirinya mungkin tidak sedang mengendalikan keadaan. Justru keadaanlah yang mulai mengendalikan dirinya. Sepulang dari rumah Mbah Karto, Dirman memerintahkan para pekerjanya untuk kembali merenovasi bagian belakang kandang. Ia berharap setelah bangunan tersebut dibongkar dan diperbaiki, semua gangguan akan berhenti. Namun ternyata harapannya salah. Malam berikutnya, suara langkah kembali terdengar. Kali ini bukan dari satu, melainkan dari beberapa kandang sekaligus. Para pekerja yang mendengar suara tersebut memilih keluar dan berkumpul di halaman. Sementara Dirman berdiri sendirian di depan kandang. Ia mendengar suara seseorang tertawa pelan dari dalam. Dirman tidak berani masuk. Ia hanya berdiri kaku sambil memandangi pintu kandang. Saat itulah ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah dipikirkannya. Mungkin semua kejadian aneh tersebut bukan sekadar gangguan. Mungkin ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya diam, sementara Dirman menikmati kekayaan yang diberikan kepadanya. Dan jika benar demikian, maka pertanyaan terbesar bukan lagi tentang siapa yang berada di dalam kandang, melainkan apa yang sebenarnya akan diminta sebagai pembayaran atas semua kekayaan yang telah dinikmati keluarganya selama ini. Tanpa Dirman sadari, tanda-tanda itu baru permulaan. Sebab setelah suara-suara tersebut muncul, gangguan berikutnya tidak lagi hanya terjadi di kandang. Teror perlahan mulai mendekati rumah dan keluarganya. Setelah berbagai kejadian aneh terjadi di kandang, kehidupan keluarga Dirman perlahan berubah. Kalau sebelumnya gangguan hanya dirasakan oleh para pekerja dan terjadi di sekitar peternakan, kini kejadian tersebut mulai masuk ke dalam rumah. Dirman masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya kebetulan. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk menyangkal. Gangguan pertama dialami oleh Sulastri suatu malam. Ketika Dirman masih berada di kandang untuk memeriksa renovasi, Sulastri sedang sendirian di rumah. Rian belum pulang dari mengurus pengiriman ayam, sedangkan Wulan sudah tidur di kamarnya. Sekitar tengah malam, Sulastri mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Sulastri mengira Dirman sudah pulang. "Mas,
Tidak ada jawaban, ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sulastri berjalan perlahan menuju pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara seseorang memanggil dari luar. Las, Sulastri langsung mengenali suara itu. Suara Dirman. Ia hampir membuka pintu, tetapi tiba-tiba teringat bahwa suaminya biasanya menggunakan pintu depan ketika pulang. Sulastri menahan diri. Mas Dirman? Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara tersebut kembali terdengar. Las, bukakan. Sulastri semakin takut, ia mundur beberapa langkah. Kemudian telepon genggamnya berdering. Dirman yang menelepon. Las, kamu di rumah? Sulastri langsung menjawab dengan suara gemetar. Iya mas, kamu di mana? Aku masih di kandang, tubuh. Sulastri langsung terasa lemas, ia memandang pintu. Belakang. Suara dari luar kembali. Terdengar, namun kali ini bukan lagi suara. Dirman terdengar suara ketukan yang semakin keras. Sulastri berlari ke kamar. Bulan dan mengunci pintu. Malam itu ia tidak berani keluar, sampai Dirman benar-benar pulang. Ketika mendengar cerita istrinya, wajah Dirman berubah. Ia teringat pada perkataan, Mbah Karto, penagihan sudah mulai mendekat. Tetapi Dirman masih belum berani menceritakan semuanya kepada Sulastri. Ia takut jika istrinya mengetahui asal-usul kekayaan mereka, keluarganya akan semakin panik. Sudah, Las, besok kita perbaiki pintunya. Tapi suara itu seperti suara kamu. Dirman terdiam, Sulastri kemudian berkata pelan, Mas, itu sebenarnya apa yang terjadi dengan kandang kita? Dirman tidak mampu menjawab. Gangguan berikutnya menimpa Rian. Beberapa hari kemudian, Rian pulang larut malam setelah mengantarkan ayam keluar daerah. Jalan menuju rumah cukup sepi. Saat kendaraan hampir sampai di peternakan, Rian melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang lelaki tua. Rian mengira itu Mbah Karto. Ia memperlambat kendaraan. Namun ketika melewati sosok tersebut, lelaki itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya terlihat pucat. Rian terkejut dan kehilangan konsentrasi. Kendaraannya hampir masuk ke parit. Ia berhasil mengendalikan kendaraan. Tetapi sejak saat itu tubuhnya gemetar. Rian langsung pulang. Pa, Dirman yang sedang duduk di ruang tengah terkejut melihat wajah anaknya. Ada apa? Rian menceritakan apa yang dialaminya. Dirman, tidak mengatakan apa-apa. Ya tahu persis siapa sosok yang dilihat. Anaknya. Malam itu Dirman kembali menemui Mbah Karto kali. Ini ia datang dengan wajah marah. Mbah, jangan libatkan keluarga saya. Mbah Karto hanya duduk tenang. Saya sudah bilang sejak awal, Dirman. Semua ada harganya. Saya sudah melakukan semua yang Mbah minta, belum semuanya. Dirman menatapnya. Apalagi? Mbah Karto tidak langsung menjawab. Kemudian lelaki tua itu berkata pelan, kamu sudah menikmati kekayaannya. Sekarang waktunya membayar. Dirman merasa dadanya sesak. Jangan, keluarga saya. Mbah Karto hanya menggeleng. Perjanjian, itu kamu yang buat. Dirman pulang dalam keadaan kacau. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyesali semua keputusan yang pernah diambilnya. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang selama ini membuatnya bahagia justru menjadi alasan keluarganya berada dalam bahaya. Tetapi keadaan semakin buruk. Wulan mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berkali-kali melihat sebuah kandang besar yang gelap. Di dalamnya ada suara seseorang memanggil namanya. Wulan setiap kali terbangun. Ya mikau, Sulastri semakin panik. Mas, bawa Wulan pergi dari sini. Dirman hanya diam. Ia tahu meninggalkan rumah belum tentu menyelesaikan masalah. Karena gangguan itu sudah tidak lagi berada di kandang, ia telah mengikuti keluarganya. Pada suatu malam, Wulan tiba-tiba berjalan keluar kamar dalam keadaan seperti tidak sadar. Sulastri yang melihatnya langsung memanggil Dirman. Mas, Wulan. Dirman berlari, anaknya berjalan menuju pintu belakang. Wulan. Dirman menarik tubuh anaknya sebelum sampai keluar. Wulan kemudian sadar dan menangis. Aku tadi dipanggil seseorang, Pak. Siapa? Wulan menggeleng. Katanya suruh datang ke kandang. Dirman langsung merasa tubuhnya lemas. Ia memeluk anaknya erat-erat. Saat itulah, Dirman akhirnya mengerti bahwa keluarganya benar-benar sudah menjadi sasaran. Selama ini ia mengira uang, tanah, kendaraan, dan peternakan besar yang dimilikinya adalah tanda
keberhasilan. Sekarang ia sadar semuanya adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Dirman kemudian mencoba menghentikan seluruh renovasi. Ia memerintahkan penyesuaian untuk berhenti. Tetapi baru beberapa hari pembangunan dihentikan, keadaan peternakan langsung berubah. Ayam-ayam mati, pesanan dibatalkan, beberapa kendaraan rusak, pemasukan turun drastis. Dirman semakin terdesak. Ia berada di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Jika ia terus merenovasi, keluarganya semakin terikat. Jika ia berhenti, kekayaan yang menjadi sumber kehidupan mereka mulai runtuh. Pada akhirnya Dirman kembali melakukan apa yang selama ini diperintahkan Mbah Karto. Renovasi dilanjutkan. Namun kali ini ia tidak lagi membangun dengan rasa bangga. Ia membangun dengan ketakutan. Sebab setiap kali semen dituangkan, setiap kali dinding didirikan, dan setiap kali kandang diperbesar, Dirman merasa seperti sedang memperpanjang waktu sebelum sesuatu yang lebih mengerikan datang menagih. Dan benar saja, malam setelah renovasi dimulai kembali, suara ketukan terdengar dari kamar. Wulan tok tok tok. Sulastri memeluk anaknya. Dirman berdiri di depan pintu kamar. Ia tahu suara itu bukan milik manusia, karena dari balik pintu terdengar suara yang sama, seperti suara Mbah Karto. Dirman mengakali. Kini suara tersebut hanya mengucapkan satu kalimat. Waktunya sudah dekat. Sejak malam itu, Dirman tahu bahwa penagihan tidak mungkin lagi dihindari. Dan yang menjadi sasaran bukan lagi dirinya. Keluarganya lah yang mulai diminta sebagai pembayaran. Sejak suara misterius terdengar dari kamar Wulan, Dirman tidak lagi mampu tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun hanya untuk memastikan anak-anaknya masih berada di rumah. Ia bahkan beberapa kali berjalan mengelilingi halaman sambil memeriksa pintu dan jendela, seolah-olah takut ada sesuatu yang masuk tanpa diketahui. Kekayaan yang dahulu membuatnya bangga, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Mobil-mobil yang terparkir di halaman tidak lagi membuatnya senang. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan Sulastri, kini terasa seperti tempat yang penuh bayang-bayang. Dan kandang yang dahulu menjadi sumber keberhasilan kini menjadi sesuatu yang paling ditakuti. Dirman ia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya bukan sedang mengendalikan kekayaan. Dirman justru sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Pagi itu, Dirman mengambil keputusan besar. Ia akan menghentikan semuanya. Ia tidak peduli lagi jika peternakannya bangkrut. Ia tidak peduli jika harus menjual mobil, tanah, atau rumah. Yang penting keluarganya selamat. Dirman memanggil seluruh pekerjanya. Mulai hari ini pembangunan dihentikan. Para pekerja saling berpandangan. Salah seorang bertanya, "Tapi Pak, bagian belakang belum selesai." "Biarkan. Kalau begitu bagaimana kandangnya?" Dirman menjawab tegas, "Jangan ada yang menyentuh lagi." Untuk pertama kalinya, Dirman berani melawan kebiasaan yang selama bertahun-tahun ia jalani. Ia bahkan membatalkan pesanan material yang sudah datang. Sulastri yang mendengar keputusan itu merasa sedikit lega. "Mas, benar-benar mau berhenti?" Dirman mengangguk. "Aku sudah terlalu jauh. Terus usaha kita bagaimana? Kalau harus kehilangan semuanya?" Biar Sulastri menatap wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda dari Dirman pagi itu. Bukan lagi wajah seorang juragan yang penuh percaya diri, melainkan wajah seorang lelaki yang ketakutan kehilangan keluarganya. Namun keputusan Dirman ternyata tidak mudah. Beberapa hari setelah renovasi dihentikan, keadaan peternakan langsung berubah. Ayam-ayam yang sebelumnya sehat mulai sakit, sebagian mati secara tiba-tiba. Pesanan dari pelanggan besar satu persatu dibatalkan. Pakan yang biasanya mudah didapat tiba-tiba mengalami masalah pengiriman kendaraan. Pengangkut ayam mengalami kerusakan. Dalam waktu singkat, pemasukan Dirman turun drastis. Rian mulai panik. "Pak, kalau begini terus kita bisa rugi besar." Dirman hanya diam. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Malamnya, ia duduk sendirian di teras. Sulastri datang membawa secangkir teh. "Mah," Dirman tidak menoleh. "Aku tahu." "Apa?" "Ini gara-gara aku menghentikan renovasi." Sulastri terdiam. Berarti selama ini benar. Dirman akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Mbah Karto, tentang kandang bubrah, tentang syarat yang harus dipenuhi,
tentang kekayaan yang datang begitu cepat dan tentang ancaman yang kini mulai menyasar keluarga. Mereka, Sulastri menangis. Kenapa baru sekarang Mas cerita? Dirman menundukkan kepala. Aku takut kalian tahu. Mas, kita tidak butuh kaya kalau harus seperti ini. Kalimat itu membuat Dirman semakin menyesal. Ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk menikmati hasil sampai lupa memikirkan akibatnya. Malam itu juga Dirman memutuskan menemui Mbah Karto untuk terakhir kalinya ia datang seorang diri. Lelaki tua itu sudah menunggunya. Kamu akhirnya datang, Dirman. Berdiri beberapa meter di depannya. Saya mau mengakhiri semuanya. Mbah Karto tersenyum. Mana bisa? Saya akan menjual peternakan. Jual. Saya akan meninggalkan semua kekayaan. Silakan. Dirman terdiam. Lalu apa yang Mbah mau? Mi Karto menatapnya tajam. Yang kamu inginkan dulu adalah kekayaan. Kamu mendapatkannya. Saya tidak tahu Sarun membayar dengan keluarga. Kamu tahu ada syaratnya. Dirman menggeleng. Saya tidak tahu akan sampai seperti ini. Mbah Karto tidak pinio. Terakhir Dirman langsung bertanya, apa? Kandang terakhir. Dirman terdiam, renovasi sekali lagi. Setelah itu, Mbah Karto menatapnya. Setelah itu semuanya akan selesai. Dirman tidak percaya begitu saja. Namun ia sudah kehabisan. Pilihan ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Sulastri. Aku cuma perlu menyelesaikan satu renovasi terakhir. Sulastri menangis. Mas, jangan, aku tidak tahu cara lain. Kalau itu jebakan, Dirman menatap istrinya. Kalau aku tidak lakukan, mereka akan terus mengganggu kalian. Akhirnya Dirman kembali memerintahkan pekerjanya membangun kandang terakhir. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kegembiraan, tidak ada rasa bangga. Dirman sebenarnya ingin semuanya berakhir. Kandang bagian belakang dibongkar total bangunan. Yang baru beberapa waktu lalu selesai kembali dihancurkan kayu. Dicabut, dinding dirobohkan, lantai dipecahkan, pembangunan dilakukan hingga malam. Ketika pekerjaan hampir selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh ayam di kandang mendadak gaduh. Para pekerja berlarian keluar. Lampu kandang berkedip beberapa kali lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara seseorang berjalan di antara bangunan. Dirman berdiri kaku, kemudian terdengar suara perempuan menangis dari arah rumah. Dirman langsung berlari, ternyata suara itu berasal dari Sulastri. Wulan hilang. Dirman membeku, ia langsung berlari mencari anaknya. Rian ikut mengejar. Mereka memeriksa seluruh rumah, halaman, dan akhirnya sampai di kandang. Di sana, pintu kandang terakhir terbuka, padahal Dirman yakin pintu tersebut sudah dikunci. Wulan. Dilewati suara Dirman mulai panik. Ia masuk ke dalam kandang. Di ujung bangunan, dia melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu kemudian bergerak perlahan ke arah bagian paling gelap. Dirman mengejar. Namun ketika sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah suara yang terdengar sangat jelas. Belum selesai. Dirman langsung menyadari sesuatu. Renovasi terakhir bukanlah cara untuk mengakhiri perjanjian. Justru itulah pintu menuju penagihan yang sebenarnya. Ia telah mencoba memutus perjanjian dulu dengan cara yang salah. Dan sekarang, keluarganya sudah berada tepat di tengah-tengahnya. Sejak malam itu Dirman benar-benar kehilangan keberanian. Ia akhirnya memahami bahwa kekayaan yang selama bertahun-tahun dinikmatinya telah membuatnya masuk terlalu jauh. Ia bisa menjual rumah, ia bisa menjual mobil, ia bisa kehilangan seluruh peternakan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa ia jual kembali adalah keselamatan keluarganya. Dan ketika Dirman menyadari hal tersebut, suara Mbah Karto terdengar kembali dari kejauhan. Sudah waktunya membayar. Renovasi terakhir ternyata bukan akhir dari perjanjian. Justru menjadi awal dari penagihan yang paling mengerikan. Sejak malam Wulan menghilang dari rumah, kehidupan keluarga Dirman berubah menjadi kekacauan. Rumah yang dahulu dipenuhi suara tawa, kini hampir setiap malam dipenuhi tangisan dan ketakutan. Dirman tidak lagi memikirkan keuntungan peternakan, renovasi kandang, ataupun harta yang selama ini membuatnya bangga. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Di mana Wulan? Bersama Rian dan Sulastri, Dirman mencari ke seluruh penjuru peternakan.
Mereka memeriksa gudang pakan, kandang ayam, halaman belakang, hingga jalan kecil di sekitar rumah. "Wulan!" teriak Sulastri. Tidak ada jawaban. Dirman semakin panik. Ia kemudian melihat pintu kandang terakhir masih terbuka. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia sendiri yang memeriksa pintu tersebut. Dirman masuk perlahan. Di dalam kandang terasa sangat dingin. Suara ayam yang biasanya terdengar ramai, kini justru menghilang. Tidak ada suara apapun selain langkah kaki mereka. Rian menyorotkan senter ke bagian belakang. "Pak," Dirman menoleh. Rian menunjuk lantai. Ada jejak kaki kecil menuju bangunan paling ujung. Sulastri langsung menangis. "Itu jejak Wulan." Dirman mengikuti jejak tersebut. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap keadaan di dalam kandang. "Wulan!" Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan dari kejauhan. "Pak!" Dirman langsung berlari. Ia mengenali suara tersebut. "Wulan!" Namun ketika sampai di ujung kandang, tidak ada siapa-siapa. Dirman berdiri terpaku. Suara Wulan terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. "Pak!" Dirman berbalik. Tidak ada siapapun. Rian mulai ketakutan. "Pak, kita keluar saja." Dirman mengangguk. Mereka bertiga baru beberapa langkah berjalan ketika suara lain terdengar. Suara Mbah Karto. "Dirman." Dirman berhenti. Mbah Karto muncul di depan pintu kandang. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Sulastri langsung memeluk Rian. "Mana anak saya?" tanya Dirman dengan suara bergetar. Mbah Karto tidak menjawab. "Mana Wulan?" Lelaki tua itu hanya berkata pelan. "Perjanjian harus dibayar." Dirman maju beberapa langkah. "Saya sudah melakukan semuanya. Kamu menikmati semuanya. Saya tidak tahu keluarga saya akan menjadi korban." Mbah Karto menatap Dirman. "Kamu meminta kekayaan. Kamu tahu ada syaratnya." Dirman mulai kehilangan kendali. "Saya akan kembalikan semuanya." Mbah Karto tersenyum tipis. "Memangnya kekayaan itu masih bisa dikembalikan?" Dirman terdiam. Kalimat tersebut terasa seperti hantaman keras. Selama bertahun-tahun ia mengira harta bisa menjadi penyelamat. Kini ia sadar bahwa harta tersebut justru menjadi awal kehancuran keluarganya. Mbah Karto kemudian pergi tanpa menjelaskan kemana Wulan dibawa. Dirman mengejarnya. Namun ketika sampai di luar kandang, lelaki tua itu sudah tidak terlihat. Malam semakin larut. Pencarian Wulan terus dilakukan, tetapi tidak ada hasil. Keesokan harinya, Dirman meminta bantuan warga sekitar. Beberapa orang ikut mencari ke kebun, jalan desa, dan tempat-tempat yang mungkin didatangi Wulan. Namun Wulan tidak ditemukan. Hari kedua, hari ketiga, tetap tidak ada kabar. Sulastri semakin terpukul. Dirman mulai kehilangan harapan. Sementara itu, peternakan terus mengalami kejadian aneh. Ayam-ayam kembali mati. Beberapa pekerja mengundurkan diri karena ketakutan. Renovasi yang belum selesai akhirnya terhenti. Dirman tidak peduli. Baginya, peternakan sudah tidak berarti apa-apa. Ia hanya ingin keluarganya selamat. Namun penagihan ternyata belum selesai. Beberapa malam kemudian, Rian mulai mengalami kejadian yang sama seperti Wulan. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar seseorang memanggil namanya dari arah kandang. Suatu malam, Rian berkata kepada ayahnya, "Pak, ada yang menyuruh saya datang ke kandang." Dirman langsung melarangnya. "Jangan pernah pergi ke sana sendirian." "Tapi suara itu bilang Wulan ada di sana." Tubuh Dirman langsung terasa dingin. "Siapa yang bilang?" Rian menggeleng. "Saya tidak tahu." Dirman kemudian menyadari bahwa penagihan mulai berpindah kepada anaknya. Ia membawa Rian dan Sulastri pergi sementara dari rumah. Namun belum sempat mereka berangkat, Sulastri tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika sadar, ia mengatakan sesuatu yang membuat Dirman semakin takut. "Aku melihat Wulan." "Di mana?" "Di kandang." Dirman tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun malam itu, mereka kembali menuju kandang. Saat sampai di sana,
Lampu-lampu kandang menyala sendiri, satu demi satu. Padahal aliran listrik ke bangunan tersebut sudah dimatikan. Dirman berdiri di depan pintu. Ia mendengar suara Wulan. "Pak, kali ini suaranya sangat jelas." Dirman hendak masuk, tetapi Rian menahan lengannya. "Jangan, Pak." Dirman menatap anaknya. "Aku harus mencari adikmu. Kalau itu bukan Wulan." Dirman terdiam. Mereka akhirnya meminta bantuan Ustadz Hamdan. Setelah mendengar semua cerita, Ustadz tersebut mengatakan bahwa Dirman harus benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dirman kemudian mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia bersedia kehilangan seluruh kekayaannya. Peternakan akan dijual. Rumah akan ditinggalkan. Kandang akan dikosongkan. Tidak ada lagi renovasi. Tidak ada lagi usaha mempertahankan kekayaan. Yang penting keluarganya selamat. Namun keputusan tersebut ternyata datang terlambat. Malam itu, saat Dirman sedang bersama Sulastri dan Rian, terdengar suara ketukan dari pintu rumah. Tok, tok, tok. Mereka semua diam. Kemudian terdengar suara Wulan. "Pak, bukakan." Sulastri langsung menangis. "Itu Wulan." Dirman berdiri. Tangannya gemetar saat mendekati pintu. Namun sebelum ia membukanya, Ustadz Hamdan menahan. "Jangan terburu-buru." Suara Wulan terdengar lagi. "Pak." Dirman menangis. Ia sadar bahwa suara tersebut mungkin bukan berasal dari anaknya. Dan di saat itulah, dari arah kandang terdengar suara lain. Suara seorang lelaki tua. "Dirman." Suara itu disusul kalimat yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Satu sudah diambil, dua lagi menunggu. Dirman menundukkan kepala. Selama ini ia menikmati kekayaan tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Kini ia kehilangan Wulan, dan ancaman terhadap Rian serta Sulastri semakin nyata. Ia baru memahami bahwa perjanjian tersebut bukan sekedar meminta uang. Bukan pula meminta tanah atau bangunan. Yang ditagih adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang manusia, keluarga. Dan bagi Dirman, tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada melihat harta yang dulu dibanggakannya tetap berdiri, sementara orang-orang yang paling dicintainya, satu demi satu menjadi korban. Setelah semua kejadian yang menimpa keluarganya, Dirman akhirnya sampai pada titik di mana dirinya tidak lagi peduli terhadap kekayaan. Peternakan yang dahulu menjadi kebanggaannya, kini hanya terasa seperti tempat yang menyimpan terlalu banyak dosa dan penyesalan. Kandang-kandang besar berdiri di atas tanah yang luas. Bangunan yang dulu dibangun dengan uang berlimpah masih terlihat kokoh. Mobil-mobil yang dibelinya masih tersimpan di halaman. Tanah yang selama bertahun-tahun dikumpulkannya masih menjadi miliknya. Tetapi semua itu tidak lagi berarti. Wulan belum ditemukan. Rian semakin sering mengalami gangguan. Sulastri juga tidak pernah benar-benar pulih dari ketakutan. Dirman akhirnya meminta bantuan Ustadz Hamdan untuk mengakhiri semua yang telah dimulainya. "Ustadz, saya tidak peduli lagi dengan harta. Saya rela kehilangan semuanya." Ustadz Hamdan hanya memandangnya dengan serius. "Kalau begitu, jangan lagi mempertahankan apa yang menjadi sumber masalah." Dirman mengangguk. Ia kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan peternakan. Seluruh kegiatan dihentikan, para pekerja dipulangkan, kandang-kandang dikosongkan. Dirman bahkan berusaha menjual beberapa asetnya untuk memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia jual. Kenangan. Setiap kali melihat kandang, ia teringat bagaimana semuanya bermula. Dari kandang kecil yang hampir roboh, dari kehidupan sederhana, dari pertemuannya dengan Mbah Karto, dari kekayaan yang datang secara tiba-tiba, dan dari keputusan-keputusan yang dahulu membuatnya merasa menjadi orang paling berhasil di desanya. Dirman kemudian menyadari bahwa kesalahannya bukan sekedar mencari kekayaan. Kesalahannya adalah ketika ia mulai menikmati kekayaan tersebut tanpa pernah mempertanyakan harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah peternakan ditinggalkan,
keadaan rumah menjadi semakin sunyi. Sulastri hampir tidak pernah keluar kamar. Rian lebih banyak diam. Sementara Dirman setiap malam duduk sendirian di ruang tamu. Ia masih berharap suatu hari Wulan akan kembali. Hingga pada suatu malam, sekitar tengah malam, terdengar suara pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Dirman langsung berdiri. Sulastri keluar dari kamar. Rian ikut mendekat. Tidak ada seorang pun yang berani membuka. Kemudian terdengar suara perempuan dari luar. Pak. Dirman membeku. Ia mengenali suara itu. Wulan. Sulastri langsung menangis. Dirman berjalan perlahan menuju pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara Ustadz Hamdan dari belakang. Jangan dibuka. Dirman menoleh. Mungkin itu bukan Wulan. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dirman. Dirman menutup mata. Ia tahu semuanya belum berakhir. Tetapi kali ini ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri sambil membaca doa bersama keluarganya. Beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Pagi harinya, Dirman pergi ke kandang untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaannya. Bangunan itu masih kokoh, tidak roboh, tidak terbakar, tidak rusak. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah menyentuhnya. Dirman menatap kandang itu dengan perasaan hampa. Ia teringat semua renovasi yang pernah dilakukan. Berapa banyak uang yang telah dikeluarkan. Berapa banyak pekerja yang pernah bekerja di sana. Berapa banyak keuntungan yang telah diperoleh. Dan berapa banyak kebahagiaan keluarganya yang akhirnya hilang. Dirman kemudian berkata pelan, Kalau semua ini harus saya tinggalkan, saya rela. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Namun sebelum meninggalkan halaman, ia mendengar suara dari belakang. Dirman? Ia berhenti. Tetapi kali ini ia tidak berbalik. Ia hanya terus berjalan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Dirman benar-benar berubah. Peternakannya tidak lagi beroperasi seperti dahulu. Para pekerja sudah tidak ada. Kendaraan sebagian besar dijual. Beberapa tanah dilepaskan. Kekayaan Dirman perlahan berkurang. Tetapi anehnya, kandang-kandang utama tetap berdiri. Tidak ada pembeli yang benar-benar berani mengambil alih. Beberapa orang yang sempat melihat lokasi tersebut bahkan mengaku merasakan sesuatu yang aneh ketika berada terlalu dekat dengan kandang. Akhirnya tempat itu dibiarkan kosong. Sementara keluarga Dirman tidak pernah kembali menjadi keluarga yang sama. Sulastri hidup dalam kesedihan. Rian berubah menjadi pendiam dan tidak lagi mau mendekati peternakan. Dan Wulan tidak pernah benar-benar kembali seperti yang mereka harapkan. Bagi Dirman, kehilangan anaknya adalah luka yang tidak mungkin disembuhkan oleh uang sebanyak apapun. Ia akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Dulu ia mengira kekayaan adalah jawaban atas semua masalah hidup. Ia berpikir dengan uang, keluarganya akan bahagia. Dengan uang, anak-anaknya akan memiliki masa depan. Dengan uang, ia bisa dihormati banyak orang. Tetapi semuanya berubah ketika kekayaan itu diperoleh melalui jalan yang salah. Dirman mendapatkan apa yang diinginkannya. Peternakan besar, rumah megah, kendaraan, tanah, uang. Kehidupan yang dahulu hanya menjadi impian. Namun ketika semuanya sudah berada di tangannya, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarganya. Beberapa tahun kemudian, kandang tersebut masih menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Ada yang mengatakan tempat itu sudah kosong. Ada yang mengatakan
sesekali terdengar suara ayam pada malam hari, meskipun tidak ada satu ekor pun ayam yang dipelihara di sana. Ada pula yang mengatakan bahwa bangunan tersebut selalu direnovasi kembali oleh pemilik berikutnya, seolah-olah tidak pernah benar-benar selesai. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Tetapi bagi Dirman, semuanya sudah cukup menjadi pelajaran. Ia tidak pernah lagi mengejar kekayaan dengan cara cepat. Karena ia sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya memiliki segalanya, tetapi kehilangan orang-orang yang paling dicintainya. Dan mungkin itulah bagian paling mengerikan dari kisah kandang bubrah milik Pak Dirman. Kekayaannya tetap berdiri, bangunannya tetap ada, tanah dan hartanya masih meninggalkan jejak. Tetapi keluarga yang dahulu menikmati semua kekayaan itu bersama-sama telah hancur. Dirman mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun pada akhirnya, ia kehilangan apa yang seharusnya paling ia jaga. Sebab kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan keluarga bukanlah keberuntungan. Itu adalah sebuah penyesalan yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Dan sampai sekarang, kisah tentang kandang milik Pak Dirman tetap menjadi cerita yang dibisikkan sebagian warga Wonogiri. Bukan karena megahnya bangunan tersebut, bukan karena besarnya peternakan itu, tetapi karena sebuah keluarga pernah memiliki kekayaan yang begitu besar, lalu perlahan kehilangan semuanya. Kekayaan tetap berdiri, kandang tetap berdiri. Namun keluarga Pak Dirman telah hancur menjadi tumbal dari keserakahan yang dahulu ia pilih sendiri.